Mendesis. Seperti besi panas yang dituangkan ke dalam mentega, 10,000 Ghost Soul Devouring Arai yang kuat dengan cepat dilelehkan oleh api sejati kilin yang membara, meninggalkan lubang besar. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi itu, begitu menyentuh api sungguhan, mengeluarkan teriakan memilukan dan langsung lenyap menjadi abu. Berjalan, Chen Ping menjerit pelan, lalu dia dan kilin kecil berubah wujud menjadi dua sinar cahaya, satu biru dan satu merah, lalu menyerbu ke dalam kebun tanaman obat bagai kilat yang keluar dari lubang. Begitu memasuki kebun rempah-rempah, aroma rempah-rempah yang kaya bercampur dengan bau busuk roh-roh pendendam menyerbu indera. Di dalam lembah, ladang-ladang obat yang tak terhitung jumlahnya terbagi, ditanami dengan segala macam ramuan ajaib yang aneh dan menakutkan, ada bunga yang menyerupai wajah hantu, tanaman merambat yang mengalirkan getah hitam, dan rumput hantu yang tertutup embun beku. Ayo mulai, pilih yang lebih tua, yang paling energik. Chen Ping mengirimkan suaranya ke kilin kecil, sementara dia sendiri bergerak melintasi ladang pengobatan bagaikan hantu. La melepaskan kedua tangannya secara bersamaan, mengubah kekuatan abadi yang kacau menjadi dua tangan raksasa yang tak terlihat. Kemanapun mereka lewat, ramuan ajaib berharga yang telah tumbuh selama setidaknya beberapa ratus tahun, atau bahkan ribuan tahun, tercabut seolah-olah dibajak, dan terlempar ke dalam cincin penyimpanannya. Dia secara khusus memilih obat-obatan ajaib tingkat atas dengan efek yang kuat, yang mungkin tidak berguna baginya, tetapi pasti akan menyebabkan sekte iblis jiwa segudang mengalami kerugian finansial yang besar. Unicorn api kecil itu juga tidak tinggal diam. Meskipun tidak menyukai ramuan iblis dengan atribut hantunya, ia sangat kejam dalam menghancurkan. La membuka mulutnya lebar-lebar, bukan untuk melahap, melainkan untuk menyemburkan api, khususnya untuk membakar ladang-ladang obat yang tak disukainya atau yang kualitasnya sedikit lebih rendah. Kemanapun api merah tua itu lewat, sepetak tanah hangus tetap tersisa. La bahkan dengan nakal mengejar para penggarap setan tingkat rendah yang bertugas merawat tanaman herbal spiritual di kebun herbal, membuat mereka ketakutan hingga lari ketakutan sambil menangis memanggil orang tua mereka. Satu orang dan satu binatang, satu merampok dengan tekun, yang lain menimbulkan kekacauan, kerja sama mereka lancar dan efisiensi mereka amat tinggi. Siapa yang berani merusak kebun tanaman obatku? Tiga aura kuat menyapu dari kedalaman taman herbal bagaikan angin puyuh. Ketiga tetua garnisun akhirnya berhasil melepaskan diri dari gangguan di sisi timur dan menemukan penyusup yang sebenarnya di sisi barat. Mereka menyerbu dengan perasaan kaget sekaligus marah. Aura pemimpin itu jelas telah mencapai peringkat ke-6 alam abadi surgawi. Chen Ping merasakan aura yang kuat itu dan tahu dia tidak dapat mengalahkannya. Tanpa ragu, dia meraih kilin kecil yang masih menyemburkan api dengan penuh semangat, lalu berteriak, anginnya kencang sekali, ayo kita keluar dari sini. Sebelum ia selesai berbicara, kekuatan spasial di sekitarnya berfluktuasi hebat, dan sosoknya langsung kabur. Detik berikutnya, ia muncul ratusan kaki jauhnya. Dengan kilatan lain, ia melesat keluar dari lubang susunan yang dicairkan oleh api sejati kilin dan melarikan diri ke dalam kegelapan di kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Ketiga tetua itu mengejar kebun herbal itu, hanya untuk melihat ladang yang hancur, titik cahaya yang jauh hendak menghilang di cakrawala, dan aura api yang murni yang masih tersisa di udara. Melihat area tanaman obat bermutu tinggi yang dijarah dan ladang tanaman obat bermutu rendah yang dibakar, ketiga tetua gemetar karena marah. Tetua di tingkat ke-6 alam dewa surgawi, khususnya, meraung sedih ke langit. Sekte 10.000 binatang, sekte iblis 10.000 jiwaku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Ketika Chen Ping kembali ke sekte 10.000 binatang dengan hasil panen yang melimpah, ia disambut dengan sorak-sorai yang menggelegar. Ketika berita tentang lembah api hitam yang dijarah dan kebun ramuan jiwa yin yang dihancurkan mencapai markas besar sekte iblis 10.000 jiwa, pemimpin sekte iblis jiwa melihat daftar kerugian yang mencakup ratusan senjata iblis indah yang telah hilang, segunung material, dan ramuan iblis berharga yang tak terhitung jumlahnya yang telah dijarah dan dibakar. Engah, raksasa iblis ini, seorang dewa surgawi tingkat 7, begitu marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya memucat, dan energi iblisnya melonjak tak terkendali, menghancurkan meja dan kursi di aula. Chen Ping, kalau aku tidak merobek jiwamu dan memurnikannya, aku bersumpah aku bukan manusia.
Raungan iblis jiwa mengguncang seluruh markas Sekte Iblis Jiwa Segudang, dipenuhi amarah tak berujung, frustrasi, dan sedikit rasa takut yang bahkan dia sendiri tidak mau mengakuinya. Di atas singgasana yang dibangun dari tumpukan tulang, Sol Vin, pemimpin Sekte Iblis Jiwa Segudang, berdiri bagaikan patung dewa iblis yang membeku. Akan tetapi, gelombang energi iblis gelap yang tak terkendali di sekelilingnya menyingkapkan kemarahan tak terbatas di dalam dirinya. Energi iblis, bagaikan tentakel hidup, melilit sandaran tangan singgasana, mengeluarkan suara mendesis dan korosif. Pegangan tangan, yang ditempa dari kayu besi dingin yang keras dan berusia ribuan tahun serta tulang-tulang binatang raksasa, perlahan meleleh akibat erosi energi jahat ini, meneteskan cairan hitam kental. Di dalam aula utama, cahayanya redup, hanya beberapa lampu jiwa hijau menakutkan yang berkedip-kedip, menerangi wajah-wajah ketakutan dan gelisah di bawah. Para tetua sekte setan berdiri dengan kedua tangan di samping tubuh, kepala tertunduk, sengaja menahan napas sekeras-kerasnya, karena takut kalau suara sekecil apapun akan menyulut murka dahsyat dewa iblis yang sedang bertahta. Udara terasa stagnan, bagaikan es purba, begitu beratnya hingga terasa seperti jantung berhenti berdetak. Lembah api hitam, wilayah kaya sumber daya yang telah dibudidayakan sekte kami selama ratusan tahun telah dijarah habis, hanya tersisa kurang dari 1/10 hartanya. Suara sang iblis jiwa akhirnya terdengar, rendah dan serak, seakan-akan keluar dari celah-celah neraka terdalam, setiap kata mengandung hawa dingin yang menusuk tulang dan haus darah. Kebun herbal Jiwa Yin membudidayakan tanaman iblis langka yang tak terhitung jumlahnya, yang menjadi fondasi bagi sekte kami untuk menyempurnakan pil 10.000 jiwa. Kini, kebun itu telah hangus menjadi tanah hangus, dan kerja keras ratusan tahun telah sia-sia. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, matanya berkilat merah darah, bagaikan 2 bulan sabit yang haus darah, saat ia menyapukan pandangannya ke kerumunan yang terdiam di bawah dan serangan-serangan yang ada di mana-mana itu. Pasukan-pasukan dibantai, benteng-benteng direbut, para murid dipenuhi ketakutan, dan moral telah jatuh ke titik terendah. Dalam waktu sesingkat ini, Sekte Iblis Jiwa Segudang milikku telah menderita aib yang begitu memalukan. Chen Ping ini, Sekte Binatang Segudang ini, apa mereka benar-benar mengira Sekte Iblis Jiwaku terbuat dari tanah liat? Apa mereka benar-benar mengira bila Sekte Iblis Jiwa Segudang milikku telah berkarat? Ledakan, Hunsa menghantamkan telapak tangannya ke sandaran tangan singgasana, menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Sandaran tangan yang sudah terkorosi parah itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi debu. Energi iblis yang dahsyat menyebar dari pusatnya, membentuk gelombang kejut hitam. Beberapa tetua yang berada di dekatnya terdorong mundur oleh gelombang kejut tersebut, wajah mereka memucat. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Sol Vin tiba-tiba berdiri, sosoknya yang tinggi membentuk bayangan besar dalam cahaya redup, seolah ingin melahap seluruh aula. Sampaikan perintahku. Suaranya bagaikan guntur, meledak di telinga setiap orang. Berkumpul, kumpulkan semua kekuatan sekte yang tersedia. Kecuali mereka yang harus tetap menjaga aula jiwa dan mempertahankan formasi dasar, semua tetua, diaken, dan murid inti di atas alam abadi surgawi harus berkumpul. Aku sendiri yang akan memimpin tim untuk menghancurkan sekte 10.000 binatang. Aku akan mengekstrak jiwa Chen Ping dan memurnikan jiwanya, memenjarakan jiwa sucinya selamanya di bawah api hantu Netherworld. Aku akan merobek tulang-tulang orang tua itu satu persatu dan menghancurkannya menjadi bubuk. Akan kupastikan pegunungan 10.000 binatang benar-benar gersang, tandus tak bertuan. Dengan darah dan jiwa mereka, akan kubangun kembali gengsi tertinggi sekte iblis 10.000 jiwaku. Api dendam yang membara berkobar di mata Sol Vin hasrat merusak yang takkan pernah berhenti. Master Sekte, pikirkan baik-baik. Tetua paling senior, dengan rambut menipis dan wajah keriput, menguatkan diri dan melangkah maju dengan gemetar untuk menasihati. Jika semua orang keluar dengan cara seperti itu, sekte ini pasti akan sangat rentan. Situasi di surga ke-10 sangat kompleks, dan ada banyak kekuatan yang mengincar sekte kita. Jika seseorang dengan motif tersembunyi memanfaatkan situasi ini, konsekuensinya tak terbayangkan. Lebih baik merencanakan dengan matang dan bertindak secara bertahap. Tidak ada jika, dan tidak ada rencana bertahap. Sol Vin memotongnya dengan kasar, niat membunuhnya hampir mengeras,
membuat tetua itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es, dan ia menelan kembali sisa kata-katanya. Sekarang, di 10 langit, siapa yang tidak tahu keganasan Sekte Iblis 10.000 jiwaku? Siapa yang berani memprovokasiku dengan mudah? Bahkan jika bajingan-bajingan kecil itu punya nyali 10 kali lipat, mereka takkan berani menyinggung sekteku. Dalam pertempuran ini, kita harus menghancurkan sekte 10.000 binatang dengan kekuatan yang luar biasa untuk memadamkan kebencianku dan mengintimidasi semua pihak. Siapapun yang berani memberikan nasihat lebih lanjut, yang dengan demikian merusak moral, akan dianggap pengkhianat dan dieksekusi tanpa ampun. Tatapannya yang dingin menyapu seluruh ruangan bagaikan pedang dingin, dan di bawah kekuatannya yang luar biasa, tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Semua penatua dan diaken membungkuk serempak, suara mereka sedikit bergetar, namun mereka tidak punya pilihan selain menunjukkan kepatuhan mutlak. Kami akan mematuhi keputusan pemimpin sekte. Perintah itu menyebar bagai api di seluruh sekte setan 10.000 jiwa. Di atas Crimson Blood Plains, berkas cahaya iblis, yang memancarkan aura kuat, muncul dari berbagai benteng, tambang, dan lahan budidaya rahasia, berkumpul di markas besar Sekte Iblis bagaikan burung gagak yang kembali ke sarangnya. Bengkel penempaan senjata menempa senjata dan baju zirah iblis siang dan malam, ruang alkimia mendistribusikan semua pil tempur yang tersimpan, dan satu demi satu, binatang iblis ganas yang sudah dijinakkan dipasangi pelana dan kekang, sambil mengeluarkan raungan gelisah. Mesin raksasa milik Sekte Iblis Jiwa Segudang, yang terlahir untuk berperang, mulai beroperasi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke angkasa dan mengaduk-aduk awan merah darah yang tak kunjung menghilang di atas dataran darah merah. Sasarannya menunjuk langsung ke pegunungan binatang Segudang di kejauhan. Di gerbang 10.000 binatang, di aula Dewan Utama, kepanikan menyebar. Berbeda dengan serangan proaktif oleh Sekte Iblis Jiwa Segudang, aula utama Sekte Binatang Segudang dipenuhi dengan rasa malapetaka yang akan datang dan kepanikan. Kegembiraan dan keyakinan yang dibawa oleh kemenangan-kemenangan sebelumnya tampak begitu rapuh dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar. Master Sekte, informasi mendesak. Sekte Iblis Jiwa Segudang sedang bergerak dalam skala besar. Iblis tua Iblis Jiwa itu telah menyatakan bahwa dia akan memimpin serangan habis-habisan untuk menghancurkan Sekte Binatang Segudang kita. Seorang murid yang bertugas mengurus intelijen bergegas masuk ke aula utama, suaranya melengking dan terdistorsi oleh rasa takut yang amat sangat. Berita itu bagaikan meteorit yang jatuh ke danau yang tenang, langsung menimbulkan gelombang besar. Serangan skala penuh. Apa mereka? Apa mereka sudah gila? Sang iblis jiwa sendiri sedang bergerak, seorang dewa surgawi tingkat 9, bagaimana mungkin kita bisa menghentikannya? Masih banyak tetua sekte iblis, dan puluhan ahli di alam abadi surgawi. Kita tamat. Seandainya saja aku tahu, seandainya saja aku tidak memprovokasi mereka. Seandainya saja aku tahu, seandainya saja aku tidak memprovokasi mereka. Keputusasaan menyebar seperti wabah di antara kerumunan, dan beberapa murid yang kurang teguh bahkan menjadi pucat dan mulai gemetar tak terkendali. Bahkan beberapa tetua yang telah melewati banyak badai pun bibirnya terkatup rapat dan pandangan mereka meredup, seolah-olah mereka sudah dapat melihat pemandangan tragis kehancuran sekte tersebut dan sungai-sungai darah. Semua mata akhirnya tertuju pada pemuda berjubah biru yang duduk di ujung meja dan tetap diam sepanjang acara. Xian dan Yingwu berdiri di samping Chen Ping, tangan mereka terkepal begitu erat hingga kuku mereka hampir menancap di daging. Mereka menaruh semua harapan mereka, bahkan kelangsungan hidup sekte 10.000 binatang, pada senior yang tampak biasa saja ini, yang telah berulang kali menciptakan keajaiban. Penguasa sekte Rift Heaven berwajah pucat dan tenggorokannya kering, lah menoleh ke arah Chen Ping dan berkata dengan suara berat seperti timah, "Senior, sekte iblis datang dengan kekuatan besar dan kekuatannya jauh melebihi kita. Menghadapi mereka secara langsung sama saja dengan melempar telur ke batu. Bagaimana menurutmu, haruskah kita menghindari konfrontasi untuk sementara, membubarkan pasukan kita, dan mundur ke kedalaman pegunungan?" Chen Ping perlahan membuka matanya. Tatapannya sedalam sumur kuno, tenang dan tak terganggu, seolah krisis di luar sana yang bisa menyebabkan gunung runtuh dan bumi terbelah belum menggetarkan hatinya. La mengetuk-ngetukkan ujung jarinya pelan pada sandaran tangan kursinya, menghasilkan bunyi, ketukan-ketukan yang berirama dan stabil.
Bunyi ini seolah memiliki sihir aneh, yang perlahan-lahan meredakan keributan dan bisikan-bisikan yang semakin keras di aula. Apa kepanikannya? Chen Ping berbicara dengan tenang, suaranya tidak keras, namun jelas terdengar oleh telinga semua orang, membawa ketenangan yang tak terbantahkan. Jika musuh kuat, hindarilah pasukan utama mereka. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, markas mereka pasti akan rentan. Ini akal sehat, jadi apa yang perlu ditakutkan? Dia mengalihkan pandangannya ke Lai Tian dan bertanya, Lai Tian, Sekte Iblis Jiwa Seribu telah merajalela dan arogan di surga ke-10 selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak punya musuh bebuyutan dengan mereka? Atau lebih tepatnya, adakah kekuatan yang memiliki konflik kepentingan serius dengan mereka, yang saling waspada dan bahkan sering berselisih, tetapi hanya menjaga perdamaian yang dangkal karena kekuatan mereka yang sebanding? Mendengar ini, Lai Tian sedikit terkejut, lalu berpikir keras. Penatua Xiong Tuo, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah ia telah melihat secercah fajar di tengah kegelapan tak berujung. Dia melangkah maju dengan cepat, suaranya terdengar bersemangat, ya. Tentu saja ada, Sekte Iblis Jiwa Segudang bertindak tirani dan telah menciptakan banyak musuh. Tapi jika kita berbicara tentang dendam terdalam dan kekuatan terdekat, yang dapat mengancam fondasinya adalah Sekte Pedang Langit Mendalam. Sekte Pedang Suantian. Chen Ping mengangkat sebelah alisnya, memperlihatkan ekspresi tertarik. Bagus. Lai Tian pun tercerahkan dan mengangguk mengiyakan, lalu berbicara lebih cepat, Sekte Pedang Suantian terletak di pegunungan 10.000 pedang, membentuk keseimbangan 3 arah dengan pegunungan 10.000 binatang milikku dan dataran darah merah milik Sekte Iblis. Sebagian besar kultivator Sekte Pedang Teguh dan pantang menyerah, dan mereka mengolah dao pedang Xuanmen, yang sangat berenergi dan kuat. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan klan binatang buasku, bisa dibilang mereka lebih suka menyendiri. Tapi mereka adalah musuh alami Sekte Iblis 10.000 jiwa, yang ahli dalam seni iblis jiwa yin dan bertindak dengan cara yang berbahaya dan kejam. Teknik mereka tidak cocok dan ideologi mereka sangat bertolak belakang. Xiong Tuo tak sabar menambahkan detailnya, seolah ingin mencurahkan seluruh harapannya pada nama ini. Menurut catatan terpercaya, sekitar 300 tahun yang lalu, kedua sekte terlibat dalam perang yang belum pernah terjadi sebelumnya memperebutkan kepemilikan gua tempat tinggal seorang kultivator pedang kuno. Kedua belah pihak kehilangan beberapa tetua alam abadi surgawi dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun perjanjian gencatan senjata ditandatangani setelahnya, yang menjaga perdamaian di permukaan, gesekan, penyelidikan, dan sabotase antara kedua belah pihak tidak pernah berhenti. Konflik dengan berbagai skala terjadi hampir setiap beberapa tahun saat mereka bersaing memperebutkan urat batu roh yang baru ditemukan dan ladang pengobatan langka. Kedua belah pihak berimbang, dan tidak ada pihak yang memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan pihak lain, yang menciptakan keseimbangan yang rapuh. Mereka saling waspada, namun tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap pihak lain. Sekte Pedang Suantian, kultivator pedang, sangat yang dan kuat, mereka mampu melawan seni iblis jiwa yin. Kekuatan mereka seimbang, dan mereka saling waspada. Kilatan bijak melintas di mata Chen Ping, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk lengkungan kendali penuh. Bagus sekali, benar-benar sempurna, merekalah orangnya. Senior, apa maksudmu? Lai Tian tampaknya telah menebak ide Chen Ping, jantungnya berdebar kencang, merasa bahwa ide itu berani dan gila. Sangat sederhana. Chen Ping berdiri, kedua tangannya di belakang punggung, tatapannya seakan menembus penghalang aula utama, melintasi ribuan gunung dan sungai, serta melihat pegunungan 10.000 pedang, yang menyerupai pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menunjuk ke langit. Bukankah mereka akan melancarkan serangan besar-besaran? Kalau begitu, mari kita putuskan jalur pasokan mereka. Mari kita nyalakan api di tanah air mereka yang konon aman, api yang cukup terang untuk menarik perhatian. Kita perlu membuat Sekte Pedang Suantian mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, memaksa iblis jiwa mundur dan bertahan, dan bahkan, membuat kedua harimau ini saling mencabik, yang mengakibatkan kehancuran bersama. Membiarkan Sekte Pedang Suantian mengambil inisiatif untuk menyerang Sekte Iblis Wan Hun. Para tetua di bawah tersentak kaget, rencana ini bahkan lebih mengejutkan dari yang mereka bayangkan. Ini seperti menari di ujung pisau, bermain api di antara dua raksasa. Bagus.
Chen Ping berbicara dengan penuh keyakinan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, selama konfliknya cukup tajam, buktinya cukup meyakinkan, dan situasinya cukup mendesak, Master Sekte Pedang Xuantian Ling Yunzi tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Terkadang, keseimbangan yang tampaknya kokoh dapat dipicu hanya oleh satu percikan yang tepat waktu. Malam itu, bulan gelap dan angin bertiup kencang, menjadikannya waktu yang tepat untuk menyelinap pergi dan bersembunyi. Chen Ping diam-diam meninggalkan Sekte 10.000 binatang tanpa memberitahu siapapun, bahkan meninggalkan teman dekatnya, si unicorn api kecil. Dia berubah menjadi bayangan biru samar dan hampir tak terlihat, seakan menyatu dengan angin malam, dan menggunakan teknik pelarian spasialnya semaksimal mungkin, melesat menuju pegunungan 10.000 pedang, yang berdiri di samping pegunungan 10.000 binatang dan dataran darah merah. Kecepatannya jauh melampaui imajinasi para kultivator celestial immortal biasa, ruang di bawah kakinya tampak menyusut, dan gunung-gunung serta sungai-sungai mengalir mundur. Beberapa hari kemudian, tampaklah garis besar pegunungan yang megah dan mengesankan di Cakrawala. Berbeda sekali dengan pegunungan 10.000 binatang yang luas dan kuno serta dataran darah merah yang berdarah dan suram, pegunungan 10.000 pedang memberi orang kesan pertama yang sangat tajam dan terpencil. Satu demi satu, puncak-puncak gunung menjulang tiba-tiba dari tanah, curam dan terjal, menyerupai pedang-pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang ditusukkan terbalik ke bumi, menembus langit. Energi pedang yang dahsyat seolah terkondensasi dan tak terurai, menyebabkan awan-awan di atas pegunungan terpotong-potong menjadi untaian oleh kekuatan tak terlihat. Bahkan sebelum mendekat, seseorang dapat merasakan ketajaman samar namun menyebar di udara. Seorang kultivator biasa di sini mungkin akan merasakan sakit yang menyengat bahkan saat bernapas. Chen Ping tidak gegabah memasuki area inti Sekte Pedang Xuantian, tetapi berhenti di kota pasar besar tempat para pembudidaya berkumpul di pinggirannya. Kota pasar ini, bernama Kota King Feng, adalah tempat terpenting bagi para petani untuk berdagang dan mengumpulkan informasi di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Xuantian. Bangunan-bangunan di kota itu sebagian besar dibangun dari batu biru, dengan tepi dan sudut tajam, memancarkan kesederhanaan dan sikap dingin yang khas bagi para pembudidaya pedang. Arus orang ramai, kebanyakan dari mereka adalah para kultivator pedang yang membawa pedang panjang, langkah mereka mantap dan tatapan mata mereka tajam. Saat berbicara, suara mereka tidak keras, tetapi kata-kata mereka jelas dan bernada tegas. Chen Ping menggunakan teknik rahasia untuk menekan fluktuasi ki dan darahnya sendiri ke tingkat terendah, hanya memperlihatkan aura biasa sekitar peringkat ketujuh alam manusia abadi. Seperti petani nakal pada umumnya, dia diam-diam membaur dengan arus orang di pasar. Mula-mula ia berjalan santai di pasar, matanya mengamati toko-toko dan kios-kios di kedua sisi, tetapi telinganya bagaikan radar paling canggih, menangkap serpihan suara dari segala arah dan menyaring informasi yang berguna. Sudah dengar, beberapa hari yang lalu, urat batu roh kecil yang baru ditemukan di ngarai angin hitam diganggu lagi oleh para bajingan dari Sekte Iblis Jiwa Segudang. Kali ini bahkan lebih parah, mereka menghancurkan beberapa lubang tambang utama kita dan melukai beberapa saudara junior kita yang menjaganya. Tikus-tikus pengecut itu makin sombong saja. Mereka pasti lagi main trik karena lihat perhatian kita lagi kemana-mana akhir-akhir ini. Benar, konon akhir-akhir ini mereka sering bergerak di tepi Crimson Blood Plains, mengumpulkan banyak orang dan perbekalan, memancarkan aura pembunuh. Aku penasaran konspirasi macam apa yang sedang mereka rencanakan. Konspirasi apa lagi yang mungkin mereka rencanakan? Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar lagi. Aku yakin target mereka masih pegunungan 10.000 pedang kita. Kita perlu mengingatkan sekte untuk memperkuat pertahanan kita. Mendengar komentar-komentar yang dipenuhi dengan kebencian dan kewaspadaan, Chen Ping mengangguk sedikit tanda setuju. Bagus sekali. Permusuhan dan kecurigaan di antara murid-murid tingkat bawah sudah begitu dalam sehingga ini menjadi lahan subur dan fondasi yang baik untuk rencana selanjutnya. Berikutnya adalah inti rencana, menciptakan bukti tak terbantahkan yang akan meyakinkan para petinggi sekte pedang Xuantian dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan tegas. Chen Ping mengeluarkan beberapa kepingan giok kosong berkualitas tinggi dari cincin penyimpanannya, bersama dengan sejenis lumpur roh ilusi 1000 yang cukup aneh yang dapat mensimulasikan berbagai energi. Dan beberapa artefak sihir rusak yang jelas-jelas memancarkan aura dingin dan korosif yang menjadi ciri khas teknik sekte iblis jiwa segudang.
Slip giok dan lumpur roh 1000 lusi diberikan kepadaku sebelumnya oleh Humasi. Chen Ping memiliki banyak artefak magis dari Sekte Iblis Jiwa Segudang, semuanya dicurinya, dan semuanya asli.